Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kelompok saya yaitu Khairul Fahmi, kelompok dengan teman saya Tengku Muhammad Arif dan Rudi Suwondo. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan identifikasi penerapan kode etik dan tata laku profesi arsitek para proyek Raden Teladan Medan. Stadion Teladan Medan sendiri merupakan salah satu aset cagar budaya yang ada di Kota Medan. Stadion Teladan ini berdiri sejak tahun 1950-an yang resmi digunakan pada tahun 1951. Awalnya Stadion Teladan ini memiliki kapasitas 20.000 penonton dan merupakan salah satu stadion paling besar di Sumatera Utara. Sekarang ini Stadion Teladan sedang mengalami renovasi, peningkatan kapasitas penonton, dan peningkatan aset arsitekturnya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sih sebenarnya bagaimana sejauh mana penerapan kaidah dasar etika profesi arsitek dan prinsip good governance pada Stadion Teladan Medan. Dan juga kami ingin menemukan dan menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik dalam pelaksanaannya atau tidak. Proyek ini berjudul Revitalisasi Stadion Teladan Medan. Pemilik proyeknya adalah pemerintah Kota Medan sebagai sumber pendanaannya, dan kemudian instansi pelaksanaan tendernya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan berperan sebagai pemilik dan pengelola utama Stadion Teladan, yang merupakan juga sumber pendanaan asalnya. Kemudian ada PSNS yang salah satu klub bola sepak bola yang akan menggunakan stadion utama ini yang akan menjadi user dan sebagai kompleksnya. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan adalah salah satu instansi teknis yang menangani pengelolaan sarana dan olahraga yang kemudian nantinya akan diserahkan dan dirawat oleh Dispora, dan tentunya ada sponsor swasta yang akan menjadi pihak pendanaan dari luar, pihak pendanaan untuk bangunan-bangunan pendukung. Adapun jenis pekerjaan yang ada di Stadion Teladan ini itu ada salah satunya adalah renovasi tribun, peningkatan kualitas rumput, perbaikan sistem drainase, perbaikan sistem pencahayaan, perbaikan fasilitas pendukung, dan tentunya peningkatan bagian strukturnya karena kita ada penambahan jumlah penonton. Sumber pendanaan itu digunakan adalah APBN, anggaran APBN dan APBD dengan total anggaran 510 miliar yang digunakan untuk bangunan stadionnya sendiri. Namun untuk bangunan-bangunan pendukungnya seperti taman di bagian depannya itu merupakan anggaran dari swasta. Pada Stadion Teladan Medan ini penerapan kaidah dasar etika profesi menjadi acuan etika profesi itu sendiri untuk menilai sejauh mana sih prinsip-prinsip etis dijalankan oleh arsitek pelaksanaannya maupun pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan tentunya pengawasan dalam pelaksanaan. Dalam hal itu kami membedah dalam 5 kaidah dasar arsitektur, yaitu kaidah dasar 1 hingga kaidah dasar 5, dan tentunya good governance yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ada pula lima kaidah dasar sebagai prinsip pengarahan luas yang memandu sikap etis arsitek. Yang pertama ada kewajiban umum, lalu yang kedua ada kewajiban terhadap masyarakat, yang ketiga ada kewajiban terhadap pengguna jasa, yang keempat kewajiban kepada profesi, yang kelima ada kewajiban terhadap rekan sejawat. Kaidah dasar pertama yaitu kewajiban umum. Ada termasuk pengabdian diri, yaitu arsitek berperan memberikan kontribusi terbaik melalui perencanaan stadion yang aman dan nyaman dan fungsional. Lalu ada pengetahuan dan keahlian. Perancangan memperhatikan standar teknis stadion modern, termasuk sistem pencahayaan, drainase, dan keamanan bagi penonton. Lalu ada standar keunggulan. Desain dan revitalisasi stadion berorientasi pada kualitas dan keselamatan, bukan sekedar pemenuhan target proyek. Lalu ada warisan alam, budaya, dan lingkungan. Stadion Teladan sebagai ikon lama Kota Medan tetap dipertahankan nilai-nilai sejarahnya dan kebudayaannya. Lalu ada nilai hak asasi manusia. Ruang publik di stadion diupayakan inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Lalu arsitek, seni, dan industri konstruksi. Desain mempertahankan karakter arsitektur tropis Medan sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan industri konstruksi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, kaidah dasar kedua, yaitu kewajiban terhadap masyarakat. Untuk yang pertama, tata laku. Arsitek dan pihak pelaksana perlu menjunjung integritas dalam setiap keputusan desain agar stadion berfungsi maksimal bagi publik tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan estetika kota. Lalu, pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum. Renovasi dan pengelolaan stadion menjadi bentuk pelayanan publik, tempat olahraga, rekreasi, dan kegiatan sosial yang meningkatkan kualitas hidup warga Medan. Yang ketiga, kaidah dasar tiga, yaitu kewajiban terhadap pengguna jasa. Yang pertama, kompetensi. Dalam perencanaan stadion, arsitek harus memastikan bahwa desain memenuhi standar keselamatan, kapasitas, dan kenyamanan sesuai fungsi stadion publik. Lalu, kerahasiaan. Setiap dokumen teknis seperti laporan anggaran atau data proyek harus dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan tanpa izin resmi dari pemerintah sebagai pengguna jasa. Lalu kejujuran dan kebenaran. Arsitek wajib menyampaikan kondisi real proyek, termasuk batasan anggaran dan teknis, serta tidak memberikan laporan palsu atau manipulasi data selama proses pembangunan. Lalu, perbedaan kepentingan. Setiap keputusan desain atau pengadaan material tidak boleh dipengaruhi oleh keuntungan pribadi arsitek atau pihak tertentu, melainkan harus berorientasi pada kepentingan publik dan mutu karya. Lalu yang keempat, kaidah dasar keempat, yaitu kewajiban kepada profesi. Yang pertama ada kejujuran dan keadilan. Arsitek harus menyampaikan kondisi proyek secara transparan dan tidak memihak pihak tertentu. Lalu citra dan integritas. Arsitek diharapkan tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme yang dapat menurunkan citra profesi. Lalu pengembangan diri. Proyek stadion teladan dapat menjadi ajang penerapan teknologi dan desain stadion modern, sekaligus sarana pembelajaran profesional bagi arsitek lokal. Lalu untuk kemitraan, berkolaborasi dengan insinyur, kontraktor, dan konsultan lingkungan harus dilakukan secara terbuka dan saling menghormati. Lalu kaidah dasar yang terakhir, nomor 5, yaitu kewajiban terhadap rekan sejawat. Semangat kesejawatan. Dalam proyek pemerintah seperti Stadion Teladan, kerjasama antar arsitek dan tim perancana perlu dijaga tanpa menjatuhkan satu sama lain. Lalu pengakuan kesejawatan. Setiap pihak yang terlibat dalam proyek perlu diakui kontribusinya secara proporsional, termasuk tim konsultan dan perancang sebelumnya. Lalu imbalan jasa sepadan. Penentuan honor arsitek harus transparan dan sesuai standar, tanpa praktik markup atau underpayment. Lalu yang keempat, partisipasi dalam sayembara. Jika dilakukan perancangan ulang stadion, prosesnya sebaiknya terbuka melalui kompetisi desain agar hasilnya lebih objektif dan lebih optimal. Lalu yang terakhir, penilaian atas arsitek lain. Kritik antar profesional harus disampaikan secara etis dan konstruktif. Dalam etika dan profesi arsitek, good governance berarti penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integritas profesional. Salah satunya yaitu integritas dan objektivitas. Setiap keputusan arsitektur harus bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi.
Lalu kemampuan profesional. Arsitek dituntut kompeten dalam aspek teknis, lingkungan, dan sosial proyek publik. Solidaritas dan kerjasama, sinergi, sinergi antar profesi sangat penting dalam proyek berskala kota. Lalu tanggung jawab sosial. Desain harus memberi manfaat nyata bagi warga sekitar, warga kota sekitar. Lalu daya saing global. Renovasi stadion dapat menjadi ikon kota yang menunjukkan kemampuan arsitek Indonesia yang bersaing secara internasional. Lalu yang terakhir, kesamaan hak profesi. Setiap pihak profesional yang terlibat harus diperlakukan secara adil dan proporsional. Proyek Eh, pro- revitalisasi, proyek revitalisasi Stadion Teladan Medan merupakan salah satu upaya pemerintah kota Medan untuk memperbaiki dan mempercantik sarana olahraga bersejarah yang telah menjadi ikon kota. Namun, dalam pelaksanaannya muncul berbagai isu di media mengenai keterlambatan, perubahan desain, serta pertanyaan publik mengenai transparansi dan kualitas proyek. Kaidah dasar 1, kejujuran dan integritas. Proyek Stadion Teladan mengalami keterlambatan tanpa penjelasan terbuka kepada publik. Jika penyebab keterlambatan tidak dijelaskan dengan jujur, hal ini berpotensi melanggar prinsip kejujuran dan integritas profesi. Lalu ada kaidah dasar 2, yaitu kompetensi dan profesionalitas. Nah, dugaan pengerjaan terburu-buru menjelang target rampung menimbulkan kekhawatiran penurunan kualitas konstruksi. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran terhadap kompetensi profesional. Kaidah dasar 3, kepedulian terhadap kepentingan publik. Sebagai bangunan bersejarah, perubahan desain Stadion Teladan tanpa pelibatan masyarakat dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepentingan publik dan pelestarian nilai heritage. Lalu kaidah dasar 4, hubungan antar profesi. Adanya komunikasi antara kontraktor dan pihak pemerintahan dalam melaksanakan proyek menyebabkan keterlambatan, menunjukkan lemahnya koordinasi lintas profesi. Kaidah dasar 5, tanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya. Jika desain baru menghalangi lemahnya elemen heritage pada Stadion Teladan yang menjadi identitas Medan, hal ini melanggar tanggung jawab terhadap pelestarian budaya. Proyek publik itu sebenarnya harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Ini merupakan dasar-dasar dari good governance. Dalam perencanaan Stadion Teladan ini, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan ini. Itu adalah minimnya publikasi laporan kemajuan proyek, menunjukkan kurangnya transparansi dalam pekerjaan konstruksi, kemudian tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desain. Itu adalah salah satu pelanggaran yang telah dilanggar oleh lembaga pelelangan atau lembaga yang mengadakan tender. Kemudian ada keterlambatan proyek dan pembekakan biaya yang menunjukkan rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola proyek. Tiga ini adalah salah satu yang kami telusuri, yaitu adalah salah satu isu-isu pelanggaran dalam good governance dalam pelaksanaan Stadion Teladan Medan ini. Sebenarnya akar permasalahan utama proyek itu sebenarnya terletak pada lemahnya antara koordinasi dari beberapa pihak, dari pihak kontraktor, pihak owner, dan pihak konsultan. Kurangnya transparansi publik serta ketidakseimbangan antara efisiensi undang-undang dan pelestarian sejarah ini adalah salah satu sumber-sumber dari akar permasalahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan pembahasan analisa permasalahan dan akar masalah. Keterlambatan dan perubahan desain berulang. Terdapat kendala seperti proyek tidak selesai sesuai jadwal dan mengalami beberapa revisi desain. Nah, akar masalahnya, perencanaan awal kurang matang, data teknis
waktu dan anggaran tidak realistis, koordinasi lemah antar arsitek, kontraktor, dan pemerintah daerah. Lalu kurangnya transparansi terhadap publik, yaitu memiliki kendala minim publikasi, progres proyek, dan penjelasan kepada masyarakat. Akar masalahnya, lemahnya penerapan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu tidak adanya mekanisme komunikasi publik dari pihak pengelola proyek. Menurunnya kualitas pekerjaan, memiliki kendala ditentukan indikasi pekerjaan terburu-buru untuk mengejar target rampung. Akar masalahnya pengawasan mutu yang tidak ketat dan tekanan waktu dari pihak pelaksana dan pemilik proyek. Sebenarnya proyek revitalisasi Stadion Teladan Medan ini sudah dari awal pelaksanaannya menunjukkan indikasi adanya pelanggaran etika pada aspek dari yang paling jelas itulah transparansi, kualitas kerja, dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini sudah jelas bahwasannya melanggar kaidah dasar arsitek 1 dan 2 karena tidak sepenuhnya mengutamakan kepentingan publik dan tanggung jawab sebagai profesional. Nah, kemudian akar masalahnya sendiri terletak pada lemahnya penerapan prinsip good governance serta kurangnya integritas dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon jika ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Utara. Sekarang ini Stadion Teladan sedang mengalami renovasi, peningkatan kapasitas penonton, dan peningkatan aset arsitekturnya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sih sebenarnya bagaimana sejauh mana penerapan kaidah dasar etika profesi arsitek dan prinsip good governance pada proyek Stadion Teladan Medan. Dan juga kami ingin menemukan dan menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik dalam pelaksanaannya atau tidak. Proyek ini berjudul Revitalisasi Stadion Teladan Medan. Pemilik proyeknya adalah pemerintah Kota Medan sebagai sumber pendanaannya, dan kemudian instansi pelaksanaan tendernya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan berperan sebagai pemilik dan pengelola utama Stadion Teladan yang merupakan juga sumber pendanaan asalnya. Kemudian ada PSNS yang salah satu klub bola sepak bola yang akan menggunakan stadion utama ini yang akan menjadi user dan sebagai kompleksnya. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan adalah salah satu instansi teknis yang menangani pengelolaan sarana dan olahraga yang kemudian nantinya akan diserahkan dan dirawat oleh Dispora, dan tentunya ada sponsor swasta yang akan menjadi pihak pendanaan dari luar, pihak pendanaan untuk bangunan-bangunan pendukung. Adapun jenis pekerjaan yang ada di Stadion Teladan ini itu ada salah satunya adalah renovasi tribun, peningkatan kualitas rumput, perbaikan sistem drainase, perbaikan sistem pencahayaan, perbaikan fasilitas pendukung, dan tentunya peningkatan bagian strukturnya karena tidak ada penambahan jumlah penonton. Sumber pendanaan itu digunakan adalah APBN, anggaran APBN dan APBD dengan total anggaran 510 miliar yang digunakan untuk bangunan stadionnya sendiri. Namun untuk bangunan-bangunan pendukungnya seperti taman di bagian depannya itu merupakan anggaran dari swasta. Pada Stadion Teladan Medan ini penerapan kaidah dasar etika profesi menjadi acuan etika profesi itu sendiri untuk menilai sejauh mana sih prinsip-prinsip etis dijalankan oleh arsitek pelaksanaan maupun pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan tentunya pengawasan dalam pelaksanaan. Dalam hal itu kami membedah dalam 5 kaidah dasar arsitektur, yaitu kaidah dasar 1 hingga kaidah dasar 5, dan tentunya good governance yang akan dijelaskan oleh teman saya. Aku yang matikan. Aku yang akhiri. Saya yang titik hidup. Apa itu? Stop itu. Itu. Ya, stop itu.